Di sini saya akan memaparkan materi terkait komunikasi politik. Nah, jadi di dalam komunikasi politik itu terdapat ada yang namanya rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu merupakan suatu seleksi bagi seseorang maupun sekelompok orang dalam memasuki peran jabatan dalam partai politik maupun pemerintah. Nah, jadi pada hakikatnya fungsi dari rekrutmen politik ini yaitu untuk menetapkan suatu jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 29 di sana dijelaskan bahwasannya rekrutmen partai politik ini dilakukan oleh warga Indonesia untuk menetapkan bakal calon kepala daerah, anggota DPR maupun presiden sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun di daerah maupun di tingkat pusat. Nah, jadi dalam pencalonan legislatif ini ada 3 hal yang perlu dilewati, yaitu yang pertama ada penyaringan, yang kedua ada yang pertama ada penjaringan, yang kedua ada penyaringan, yang ketiga ada penetapan calon beserta nomor urutnya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait tentang bagaimana fungsi dan manfaat dari adanya partai politik bagi generasi muda. Baik, Diana, di sini nama saya Tia. Jadi bagaimana menurut Anda tentang adanya partai politik ini bagi kita di generasi muda? Dengan adanya partai politik saat ini mungkin sangat bisa untuk dimasuki oleh anak muda, terutama dengan adanya orang tua atau keluarga yang berada di dalam sana mungkin memudahkan kita untuk memasuki dunia politik, dan sangat memudahkan kita juga untuk belajar politik, dan mungkin itu saja. Jadi baik, terima kasih Diana atas tanggapannya. Jadi sekian pemaparan dari materi saya dan wawancara saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nama saya Komodiah Prabawati Putri dengan NIM 21141101023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait fungsi komunikasi politik, di mana komunikasi politik itu sendiri memiliki arti bahwa adanya suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik, di mana di dalam komunikasi politik ini ada beberapa aktor atau tokoh politik yang ikut terlibat sebagai komunikator atau komunikan. Selain itu, pesan politik ini memiliki kaitannya dengan media politik sebagai tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Adapun beberapa model komunikasi politik ada 4. Yang pertama model Aristoteles, yang kedua model komunikasi politik Halaf Laswell, dan yang ketiga komunikasi politik Gudigas dan Kim, dan terakhir yakni model komunikasi politik interaksional dalam model komunikasi politik. Yang pertama menyampaikan informasi politik, yang kedua mempertahankan nilai, dan yang ketiga adanya sosialisasi politik, dan yang keempat mendorong terjadinya iklim perubahan, yang kelima adanya kontrol sosial, dan yang keenam memberikan motivasi, yang ketujuh memberikan hiburan, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi politik. Bersama narasumber saya atas nama Ita Wahyudi. Baik, untuk Kak Ita, saya akan bertanya terkait media politik. Kakak sebagai Gen Z, apakah media politik itu merupakan tujuan dari politik? Kalau menurut saya sih iya, peran media sebagai tujuan dari politik ya. Karena apalagi di zaman sekarang, di era kita, media sosial sangat murah lah. Dimana dari media sosial kita bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan politik di Indonesia, dan dari sana juga, maksudnya dari media kita dapat menyampaikan aspirasi kita mengenai tentang politik. Halo, perkenalkan nama saya Anil Resoli Sregar dengan NIM 2114101030. Baik, pada hari ini saya akan mencari narasumber yang akan saya wawancarai terkait dengan tugas perkuliahan saya, sosiologi politik. Jadi ikuti kusuran saya. Halo Kak, permisi. Sebelumnya Kak, perkenalkan Kak, nama saya Resol Sregar. Nama Kak siapa? Sebelumnya Kak, maaf mengganggu waktunya Kak. Jadi Kak, saya sini ingin mewawancarai Kak terkait dengan
tugas perkuliahan saya Kak, sosiologi politik, yang dimana materinya mengenai tentang komunikasi politik. Kira-kira bisa nggak Kak saya mewawancarai Kak? Oh iya, bisa. Kalau boleh tahu kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari bagaimana Kak? Freelancer. Oke Kak, baik secara langsung saja Kak. Jadi Kak, dapat kita ketahui, dapat kita pahami bahwasanya komunikasi politik ini merupakan adanya aktor-aktor politik atau pesan-pesan politik di dalam pemerintahan serta di dalam kebijakan pemerintahan dan ke dalam lembaga-lembaga politik. Tentunya adanya politik ini sangat berpengaruh terhadap identitas atau komunikasi politik di dalam demokrasi nanti Kak di tahun 2004 Februari. Apalagi kan bentar lagi pastinya ada pemilihan umum. Nah tentunya memiliki komunikasi politik yang sebagai mandat mereka gitu Kak. Nah jadi langsung saja Kak pertanyaan saya mengenai tentang materi saya itu, kira-kira Kak jika ada informasi buruk yang tidak sehat mengenai tentang komunikasi politik, apalagi terhadap paslon tentunya Kak, dia memberikan informasi yang tidak jelas yang buruk atau yang tidak sehat terhadap demokrasi nanti Kak, tentunya kan dapat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Nah kira-kira tanggapan Kakak bagaimana Kak? Oke, kalau menurut saya komunikasi politik itu pasti sangat penting ya, apalagi untuk di tahun depan adanya pesta demokrasi. Kalau ada paslon yang menggunakan komunikasi politik secara tidak sehat, itu akan dapat menimbulkan polarisasi dan kesenjangan antara masyarakat. Nah, selain itu pula dapat menimbulkan ketidakpercayaannya masyarakat tersebut kepada politik. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya mengenai tentang pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih Kak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Amira Mulia Sedeni dengan NIM 2114101130. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi singkat terkait unsur-unsur komunikasi politik, di mana di sini terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama ada komunikator politik, yang kedua ada pesan politik, yang ketiga ada saluran atau media politik, yang keempat ada sasaran atau target politik, yang kelima ada pengaruh dan efek komunikasi politik. Nah, dimana pada intinya semua unsur komunikasi politik sangat penting untuk menentukan dalam demokrasi dengan adanya persaingan, kepentingan komunikator politik untuk mempengaruhi dan memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Di mana komunikasi politik secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses yang memuat pesan-pesan politik. Komunikasi politik melibatkan aktor-aktor politik sebagai komunikator maupun komunikan. Pesan-pesan politik media serta berkaitan dengan tujuan politik, yaitu power atau kekuasaan. Baik, sekarang saya sudah bersama satu narasumber. Untuk kakak bisa diperkenalkan dirinya? Baik, saya Cynthia dari Prodi Ilmu Hukum semester 5. Baik, di sini saya sudah bersama Kak Cynthia. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya Kak mengenai bagaimana sih pendapat kakak mengenai komunikasi politik saat ini? Baik, jadi menurut saya itu komunikasi politik itu merupakan salah satu alternatif penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, jadi komunikasi politik ini bersifat persuasi ya, karena di dalamnya itu melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik seperti presiden, menteri, anggota DPR dan lain sebagainya. Nah, jadi melihat pemilu 2024 ini bahwa komunikasi politik ini sudah berjalan dengan baik, terbukti bahwa dilakukan kampanye ataupun penyebaran brosur lainnya. Namun menurut saya itu bahwa penyebaran brosur yang terjadi itu kurang efektif karena hal itu bersifat dapat mengontrol lingkungan. Jadi sebaiknya hal itu bisa dihilangkan saja. Jadi dapat simpulkan bahwa komunikasi politik itu menurut saya itu bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Ya. Baik, sekian pendapat dari narasumber saya. Untuk Kak Cynthia, terima kasih telah mengutarakan pendapatnya. Baik, perkenalkan nama saya Komandian Jurita dengan NIM 2014101084. Pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau yang berkaitan dengan suatu kekuasaan atau pemerintahan dan kebijakan pemerintahan.
Komunikasi politik juga dapat dipahami sebagai komunikasi yang terjadi antara yang diperintah maupun yang memerintah. Komunikasi politik biasanya berupa media, baik itu wawancara, sosialisasi yang terkait dengan isu-isu politik yang terjadi. Sekian dari materi pengertian komunikasi politik. Untuk selanjutnya yaitu wawancara terkait terhadap narasumber, baik itu memberikan pertanyaan maupun masukan dan saran terkait dengan materi yang sudah dipaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dayu. Saya ingin bertanya terkait pemaparan materi sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana media sosial memengaruhi dinamika komunikasi politik pada era digital. Baik, terima kasih pertanyaannya Dayu, yaitu pertanyaannya terkait bagaimana media sosial berpengaruh dalam dinamika komunikasi politik. Baik, terima kasih pertanyaan dari Dayu, yaitu jawabannya yakni seperti kita ketahui bahwa media sosial itu sangat mempengaruhi, terutama di bagian politik. Nah, yang pertama itu ada berdampak pada penyebaran informasinya secara luas. Yang kedua, itu memperlibatkan masyarakat untuk ikut dalam politik secara mudah. Dan yang ketiga itu mengikuti kampanye-kampanye politik yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat, terutama mereka yang sudah mengetahui bagaimana sosial media berkembang saat ini. Baik, sekian dari jawaban saya atas pertanyaan Dayu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, sekian sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya yaitu mungkin narasumber memberikan saran atau pendapat terkait dengan pemaparan materi saya hari ini. Dipersilakan. Jawaban sudah sangat jelas dan pemaparan materi sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, sekian dari paparan materi tentang pengertian komunikasi politik.